Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 31 Maret 2024 adalah Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther dan Uli Elfrida. Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita. Madah Paskah dibawakan oleh Nana Puspadewi. Lagu Kristus Bangkit dipadusuarakan oleh Lydia Hanafi, Nana Puspadewi, Maria Paula, Josephine Joyce, Gia Cinta Fabiola, Marcelio Adrian Aridewo, Benedictus Joshua, Patrick Richard, dan Michael Kirieko. Renungan ditulis oleh Bapak Paskalis Edwin. Selamat Paskah, kita bangkit bersama Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, karena belas kasih-Mu, Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa melalui wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Betapa dalam misteri kasih-Mu ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dan tanda-tanda yang Kau tunjukkan dalam hidup kami. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami sampai pada iman yang mendalam akan kebangkitan Putra-Mu dan mengalami kuasa penyelamatannya demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 10 ayat 34a, dilanjutkan ayat 37 sampai 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 6b sampai 8. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa ragi yang sedikit saja dapat mengkamirkan seluruh adonan. Maka buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Victime Paschali laudes, immolen Christiani, agnus redemit oves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus, dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi viventis,
et gloriam Fidi resurgentis, Angelis costestes, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Percaya Yesus bangkit. Renungan dibawakan oleh Bapak Paskalis Edwin. Kristus telah bangkit. Haleluya. Itulah kabar sukacita yang sesungguhnya, yang membuat salib bukan tanda kegagalan, melainkan tanda kemuliaan. Itulah iman. Itulah inti iman Kristiani. Seperti dikatakan oleh Paulus,
Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bagi kita, seruan kebangkitan Kristus itu sudah menjadi seperti makanan sehari-hari. Percaya akan kebangkitan sepertinya begitu mudah. Saking mudahnya sampai-sampai tidak pernah dipermasalahkan, tidak pernah dipertanyakan. Dan akibatnya ya kurang direfleksikan juga, ya, kurang berpengaruh juga dengan hidup kita. Jangan kaget kalau survei Barna di Amerika yang dirilis 15 Maret 2010 mengatakan ada 13% orang Kristen tidak mengerti apa itu Paskah. Dan 8% mengatakan Paskah itu tidak penting. Pada kenyataannya sebenarnya tidaklah mudah percaya akan kebangkitan Kristus. Cerita-cerita tentang kebangkitan dalam kitab suci agak beragam dan bisa membingungkan. Kapan dia wafat, hari apa dia melakukan perjamuan terakhir, kapan persisnya dia bangkit, tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun melihat dia keluar dari kubur. Ketika Maria Magdalena pagi-pagi benar ke kubur dan melihat bahwa batu penutup kubur itu telah diambil, ia menduga bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Dia melapor kepada Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Ia berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kedua murid itu pun pergi ke kubur. Dan ketika Petrus melihat kubur kosong, ia pun tidak langsung percaya akan kebangkitan. Jadi sampai sekarang ada begitu banyak orang yang tidak percaya dan tidak mau percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Bukan hanya orang non-Kristen, tetapi orang Kristen pun ada yang mulai meragukan kebangkitan Kristus. Sebuah survei Komres yang dipublikasikan 9 April 2017 oleh BBC di Inggris menyebutkan 1/4 atau 25% umat Kristen menyatakan bahwa kebangkitan Yesus tidak pernah terjadi. Bahkan John Dominic Crossan, seorang profesor Katolik yang melakukan banyak penelitian tentang historisitas Yesus di Palestina, mengatakan bahwa kisah kebangkitan Yesus hanyalah semacam perumpamaan. Jadi seperti perumpamaan-perumpamaan Yesus yang lain, yang penting bukan historisitasnya, bukan faktanya seperti itu, tetapi hanya pesannya. Jadi seakan-akan kebangkitan itu kekurangan historisitas, karena memang ada ceritanya beragam di dalam Injil. Ya, harus diakui bahwa kebangkitan merupakan suatu misterium stricte dictum. Jadi benar-benar sangat mendalam, sangat ketat. Karena tidak gampang percaya akan kebangkitan. Sulit sekali. Tetapi apa perlu kita meragukan kebangkitan Kristus sebagai orang Kristen? Apa buktinya bahwa dia sungguh bangkit? Ada banyak tentu saja. Misalnya kubur kosong. Tapi itu bukan jaminan karena kubur kosong bisa tanda dia dicuri. Bukan pula penampakan Yesus. Meskipun sangat penting. Karena ya bisa jadi itu ilusi para murid dia ngomong. Walaupun dikatakan dia menampakkan diri bukan hanya kepada 12 rasul. Bahkan pernah kepada 500 orang sekaligus. Jadi tidak mungkin 500 orang membuat ilusi, imajinasi, kompak begitu. Namun, saya rasa bukti paling kuat kebangkitan Yesus adalah kesaksian hidup para rasul. Perubahan hidup mereka yang dari penakut
dari seperti orang oon itu menjadi orang yang penuh keberanian, bisa memberi kesaksian begitu meyakinkan, bahkan berani memeteraikan pewartaannya, kesaksiannya tentang kebangkitan dengan nyawanya sendiri. Dan kita tahu apa yang terjadi pada Petrus. Pengalaman akan Yesus yang bangkit membuat dia berubah menjadi pembina umat, berubah dari seorang pembinasa jemaat. Nah, inilah yang sangat menggetarkan kita, yang meyakinkan kita bahwa Yesus sungguh bangkit dan kuasanya nyata, kuasa kebangkitan ini. Nah, dewasa ini saya kira yang lebih penting di tengah begitu banyaknya orang meragukan kebangkitan Kristus, kita mulai menguatkan iman kita akan kebangkitan dan sekaligus mengenyam kuasa kebangkitan itu. Nah, gimana caranya? Mungkin baik kita belajar dari Yohanes, dari murid yang lain yang pergi ke kubur bersama Petrus. Setelah Petrus masuk ke kubur, ia pun masuk. Namun berbeda dengan Petrus, ia melihatnya dan percaya. Dia melihat semua itu. Dan pikiran Yohanes ketika melihat itu tidak berhenti pada tanda. Dia mengolahnya, hatinya, pikirannya, cintanya yang begitu besar kepada Kristus seperti Maria Magdalena yang mencintai Yesus. Kemudian ingatannya akan kitab suci, akan apa yang pernah Kristus katakan, semua dia olah. Akhirnya dia sampai pada kepercayaan. Dia percaya bahwa tanda-tanda yang dia lihat ini bukan tanda Yesus dicuri, tetapi tanda kebangkitan. Jadi selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yohanes mampu mengolah, mampu membawa ingatannya akan kata-kata Kristus, akan kitab suci. Namun yang lebih penting, kuasa kebangkitan ini dan kemampuan kita mengimani ini, yaitu perlunya kuasa Roh Kudus. Daya inilah yang memampukan orang mengimani Kristus. Nah, suatu kali saya ingat sehabis mengecat lantai lapangan basket, kami menaruh tulisan di sampingnya, kata begini, mohon jangan diinjak, lantai masih basah. Seorang siswa yang hendak main basket tidak yakin cat lantai itu masih basah. Ia pun berkata, masa sih basah? Lalu ia menyentuh lantai itu dan tangannya pun berlepotan cat. Tampaknya seperti sulit sekali percaya pada kenyataan bahwa lantai itu masih basah, meskipun melihat dengan mata kepala sendiri. Begitu juga percaya kepada Yesus bahwa dia sungguh bangkit. Itu jauh lebih sulit daripada sekedar melihat itu. Percaya bahwa Yesus sungguh bangkit tentu lebih sulit daripada sekedar percaya bahwa lantai atau cat lantai itu masih basah. Tetapi kita tidak perlu menunggu sampai bisa menyentuh jenazah Yesus dan melihat ia bangkit untuk percaya kepada kebangkitan. Kiranya cukup seperti Yohanes. Kita melihat tanda-tanda di dalam kehidupan sehari-hari dan menyaksikan orang sakit disembuhkan, orang putus asa memiliki harapan, penjahat dan pemabuk bisa bertobat menjadi orang baik. Dengan melihat tanda-tanda itu, kita percaya akan kuasa kebangkitan. Sehingga seperti yang dikatakan Yesus kepada Thomas, kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Karena Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat tanda-tanda lahiriah akan kebangkitan, tetapi percaya karena mengalami kuasa Yesus yang bangkit di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Paskah. Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Rahim, puji dan syukur atas kebangkitan putramu dan kesaksian para murid tentang kebangkitan itu. Semoga lebih dari Yohanes yang melihat tanda lalu percaya, kami dapat percaya meskipun tidak melihat tanda-tanda kebangkitan itu. Curahkan kami Roh Kudus-Mu, agar disadarkan dan dikuatkan oleh firman ini, kami dapat menjadi saksi-saksi kebangkitannya melalui kasih dan pengorbanan kami bagi sesama, sehingga tidak ada lagi orang yang meragukan kebangkitan putramu, dan mereka bisa mengalami kuasa kebangkitannya yang nyata dalam perubahan hidup mereka. Demi Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang